Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul. Sebelumnya Ibu mau tanya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu pengertian Nabi? Nah, jadi Nabi itu adalah seseorang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan petunjuknya. Namun, tidak diwajibkan untuk membawa syariat, hukum atau peraturan baru. Nabi tugasnya adalah membimbing umat untuk kepada jalan yang benar. Nah, sedangkan Rasul adalah seseorang yang dipilih oleh Allah untuk membawa wahyu atau kitab baru dan membawa hukum atau syariat baru untuk umatnya. Rasul ini memiliki tugas yang lebih besar, yakni menyampaikan wahyu yang mungkin berbeda dari wahyu yang telah disampaikan sebelumnya, serta membawa ajaran baru untuk umat manusia. Nah, baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini adalah keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya. Binatang ternaknya banyak, meski ladangnya luas, beliau tidak pernah sombong. Jadi Nabi Ayub ini mempunyai sifat yang terkenal, yaitu sabar dan dermawan. Akan tetapi Nabi Ayub ini pernah mendapatkan ujian dari Allah, yaitu hartanya yang banyak itu hari demi hari berkurang sehingga ia jatuh miskin. Akan tetapi walaupun ia miskin, ia tidak mau mengemis. Imannya tidak goyah karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia pun ia tidak mempunyai apa-apa. Harta datang dari Allah dan kembalinya pun manusia karena Allah. Nah, karena imannya yang kuat, setan tak mampu menggodanya. Kaya atau miskin merupakan ujian bagi manusia. Nabi Ayub, baik ketika kaya raya ataupun ketika miskin, senantiasa taat kepada Allah, selalu bersyukur, bahkan ketika ia jatuh miskin. Harta yang ada selalu ia sedekahkan. Ia yakin bahwa orang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah. Sebaliknya, orang kaya yang kikir adalah yang paling hina di sisi Allah. Kemudian Nabi Ayub pun pernah diuji dengan mendapatkan sebuah penyakit kulit yang berupa bisul yang panas dan gatal, sehingga orang-orang pun menjauhinya. Bahkan mereka membuang Nabi Ayub ke padang pasir. Kisah yang kedua dari teladan Nabi dan Rasul kita adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini lahir di zaman Raja Fir'aun. Di masa itu, Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujumnya, mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Raja Fir'aun terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah melindungi Nabi Musa dengan menurunkan ilham kepada ibu Musa agar anaknya dimasukkan ke dalam peti kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Bayi pun diselamatkan oleh seorang wanita bernama Aisyah. Aisyah ini adalah istrinya dari Raja Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam ini mempunyai sifat yang suka menolong. Nabi Musa setelah pergi ke suatu tempat yang disebut Madian, dia bertemu dengan seorang gadis yang sedang berusaha memberi air kepada kambing-kambing mereka. Gadis-gadis ini dikenal sebagai dua putri Nabi Syuaib.
Tampaknya mereka itu kesulitan karena banyak menggembala dan menghalangi mereka untuk memberikan minuman kepada peliharaannya. Kemudian Nabi Musa menawarkan diri untuk mengambil air dari sumur dan memberikan minum kepada kambing-kambing itu. Ia membantu kedua gadis tersebut menyelesaikan pekerjaan mereka. Setelah kejadian tersebut, Nabi Syuaib kemudian menawarkan kepada Nabi Musa untuk tinggal bersama mereka dan bekerja sebagai penggembala. Salah satu putrinya bahkan mengusulkan agar Nabi Musa bekerja dengan mereka selama beberapa waktu, dan Nabi Syuaib setuju untuk memberikan upah yang baik. Nabi Musa menerima tawaran ini dan bekerja bersama mereka selama 8 tahun atau lebih lama jika dia mau, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Kisah inilah yang menjadi bagian penting dari perjalanan hidup Nabi Musa, yang akhirnya membawa dia menjadi seorang pemimpin yang besar yang diutus oleh Allah untuk membimbing Bani Israel keluar dari Mesir. Sekian untuk pertemuan kali ini, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.